Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Siparini Handayani, SSMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas A, B, C yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnia Nur Latifah, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan materi pendidikan bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa dan karakteristiknya. Sebelum itu, saya memperkenalkan keanggotaan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Agnia Nur Latifah, Ika Meilani, Dini Syahrudiati, Widi Widya Mukti, Arya Pancanaka, Syahrul Nurizki, Nadifa Azaria, Agnes Mita Monika, Alfi Azkia, Kantata Alif Radarana, dan Alfat Fahruroji. Boleh kepada saudari Widi untuk share screen? Baik, materi mengenai ragam bahasa dan karakteristiknya yang pertama akan disampaikan oleh saudari Agnes. Pada Agnes dipersilahkan. Baik, terima kasih. Latar belakang dalam kehidupan bermasyarakat, penggunaan bahasa sebagai sarana bersosialisasi sangatlah penting dan tidak bisa ditinggalkan. Dan berbahasa pun, bersosialisasi dalam masyarakat menjadi lebih mudah. Selain itu juga, berbahasa memudahkan kita untuk lebih memahami maksud dari perkataan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Kantata. Kepada Kantata dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa menurut penutur bahasa dapat diperinci menurut patokan daerah. Yang dimaksud dengan daerah di sini adalah dialek dan juga logat daerah. Yang kedua ada pendidikan, contohnya adalah ragam baku dan sikap penutur, yaitu pengaruh umur dan kedudukan orang yang disapa, tingkat keakraban antar penutur, pokok persoalan yang hendak disampaikan, dan tujuan penyampaian informasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nadifa. Kepada Nadifa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Satu yaitu faktor-faktor geografis, yaitu di daerah mana bahasa itu dipakai sebagai bahasa daerah atau regional variety. Dua, faktor-faktor kemasyarakatan, yaitu golongan sosioekonomik mana yang memakai bahasa itu sebagai bahasa golongan atau social variety. Tiga, faktor-faktor situasi berbahasa. Ini mencakup pemeran serta, pembicara, pendengar orang lain. Tempat berbahasa, di rumah, di sekolah, di balai sidang, dan sebagainya. Topik yang dibicarakan, jalur berbahasa, lisan, tulisan, telegram, dan sebagainya. Ini disebut bahasa situasi atau functional variety. 4. Faktor-faktor waktu, yaitu di mana kurun waktu dalam perjalanan sejarah suatu bahasa. Bahasa itu dipakai sebagai bahasa zaman atau temporal chronological variety. Selanjutnya, perbedaan ragam bahasa. Satu yaitu ragam dialek. Ragam dialek yaitu ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah tempat penuturnya. Dua, ragam sosiolek yaitu ragam bahasa yang berkaitan dengan golongan sosial penutur, penuturnya disebut sosiolek. Tiga, ragam fungsiolek yaitu kelompok ragam bahasa ini berkaitan dengan situasi berbahasa, siapa-siapa pemeran serta berbahasa itu, serta topik dan jalur. Keempat, ragam kronolog, yaitu ragam ini berhubungan dengan perubahan bahasa dalam beralurnya waktu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Syahrul. Kepada Syahrul dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Selanjutnya ada ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Seperti ragam lisan standar, contohnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dini. Kepada Dini dipersilahkan.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ragam tulisan. Ragam bahasa tulis biasanya menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan tata cara penulisan atau ejaan, tata bahasa dan kosakata, kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alfat. Kepada Alfat, dipersilakan. Baik, selanjutnya bahasa baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Suatu kata bisa disebut dengan kata tidak baku bila kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya fungsi kata baku dan tidak baku. 1. Fungsi pemersatu. 2. Fungsi memberi kekhasan. 3. Fungsi pembawa kewibawaan. 4. Fungsi kerangka acuan. Subisa Stuti dan Siti Saudah 2008. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arya. Kepada Arya, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Untuk ciri-ciri kata baku, 1. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. 2. Tidak berpengaruh bahasa asing atau daerah. 3. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. 4. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu dan tidak berlebihan. Untuk ciri-ciri kata tidak baku, 1. Bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. 2. Dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. 3. Bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. 4. Memiliki arti yang sama meski terkesan berbeda dengan bahasa baku. Selanjutnya ada contoh kata baku dan tidak baku. 1. Kata baku arang, kata tidak baku areng. 2. Kata baku atlet, kata tidak baku atlet. Yang ketiga, kata baku desain, kata tidak baku desainer atau desainer. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alfi. Kepada Alfi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membahas ragam bahasa sosial dan fungsional. Ragam sosial sendiri biasanya disebut dengan ragam bahasa yang mana sebagian norma dan kaidahnya berdasarkan pada kesepakatan bersama di dalam lingkungan sosial yang lebih kecil lingkupnya, yaitu di dalam masyarakat. Ragam bahasa ini biasanya yang sering digunakan dalam keluarga atau dalam persahabatan dua orang yang akrab dapat menciptakan ragam sosial tersendiri. Lalu ada juga ragam fungsional, yang seringkali juga disebut sebagai ragam profesional, diartikan sebagai ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau berbagai kegiatan tertentu lainnya. Contohnya, ragam keilmuan, teknologi, kedokteran, dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Widi. Kepada Widi, dipersilakan. Baik, selanjutnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan terjadinya tempat-tempat kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Dalam tata bunyi ada dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Kemudian yang B, fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi atau ujaran yang dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Yang kedua, ada tata bahasa atau kalimat. Yang ketiga, ada kosakata. Dan keempat, ada ejaan.
Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ika. Kepada Ika dipersilakan. Baik, mungkin Saudara Ika sedang terkendala jaringan. Akan saya bacakan saja. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu seiring berkembangnya globalisasi, berbagai aspek menemui perubahan-perubahan menuju pada kemajuan. Begitu juga kebutuhan manusia, baik itu secara pribadi ataupun sosial. Semakin seringnya seseorang bersosialisasi dengan berbagai kalangan akan meningkatkan kemampuan berbahasa bagi orang tersebut. Oleh karena itu, muncullah variasi-variasi baru dalam berbahasa yang setiap zamannya memiliki keunikan masing-masing. Selagi bersosialisasi masih dilakukan, komunikasi akan terus berjalan, sehingga menciptakan variasi-variasi baru yang disebut dengan ragam bahasa. Dengan berkembangnya berbagai macam ragam bahasa, akan meningkatkan perbendaharaan bahasa yang kita miliki, sehingga akan lebih mudah saat bersosialisasi dengan masyarakat dari kalangan manapun. Alhamdulillah kita sampai di akhir presentasi. Kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti kelompok kami akan menjawabnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.